Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, yang saya banggakan juga. Pada hari ini kami akan melakukan update. Pertama, kami akan menyampaikan update situasi Kamtibmas dulu. Pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022. Yang pertama, secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 202 kejadian atau 25,63%. Yaitu pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, sebanyak 788 kejadian. Sedangkan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sebanyak 586 kejadian. Dengan rincian kejahatan sebanyak 574 kejadian. Pelanggaran tindak pidana ringan ada 3 kejadian, bencana ada 2 kejadian, dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban sebanyak 7 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 179 kasus atau 23,77%. Pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 ada 753 kasus, dan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 ada 574 kasus. Apabila dilihat dari tren kejahatan yang terjadi dan menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang cukup tinggi. Yang pertama adalah curat atau pencurian dengan pemberatan sebanyak 37 kasus. Kemudian penggelapan dan narkotika masing-masing sebanyak 20 kasus. Kemudian yang keempat, curanmor roda 2 sebanyak 14 kasus. Dan pencurian kekerasan atau curas sebanyak 9 kasus. Kemudian 5 penganiayaan atau penganiayaan berat atau anirat sebanyak 6 kasus. Sedangkan yang terkait dengan data kecelakaan lalu lintas, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 4 kejadian, dengan rincian korban meninggal dunia ada 2 orang dan luka ringan ada 3 orang. Adapun kerugian material sebesar 18 juta, sedangkan untuk jumlah pelanggaran lalu lintas ada 318 kejadian dengan penindakan tilang 39 kejadian dan teguran sebanyak 276 kejadian. Selanjutnya terkait update kasus DS dengan platform Witek. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan kembali terhadap 2 orang saksi, sehingga total saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 28 orang saksi. Dengan rincian 20 saksi dan 8 dari saksi ahli, yaitu 2 dari ahli bahasa, 2 dari ahli ITE, 3 dari ahli pidana, dan 1 ahli investasi. Kemudian penyidik juga akan melakukan pemeriksaan saksi tambahan, yakni untuk para korban platform Witek. Ini akan dilakukan pemeriksaan saksi lagi. Sampai saat ini penyidik telah melakukan penyitaan beberapa barang atau aset milik saudara DS. Yang pertama, ada 1 unit rumah di wilayah Soreang, kemudian 1 unit rumah di Kota Bandung, kemudian 1 unit kendaraan Porsche 911
Carrera 4S, kemudian 2 unit kendaraan road Honda CR-V, kemudian 1 unit kendaraan Fortuner, kemudian 2 unit kendaraan Kawasaki Ninja, kemudian 1 unit kendaraan motor BMW, kemudian 1 unit kendaraan bermotor Ducati Superleggera, kemudian 5 unit kendaraan motor Yamaha Gear, kemudian 1 unit kendaraan bermotor KTM, kemudian ada 1 unit kendaraan motor MSI, kemudian ada 1 buah laptop MacBook Pro, kemudian ada 1 buku tabungan atas nama DS, ada juga 2 buah buku tabungan atas nama DNF, kemudian ada 1 buah kartu debit, kemudian ada 4 pasang sepatu yang nilainya juga tinggi, kemudian ada 1 buah jam tangan merek Hermes, kemudian ada 11 buah baju yang masuk kategori barang mahal, kemudian juga ada celana yang masuk juga kategori barang mahal, kemudian juga ada topi, tas ya, yang barang mahal juga, kemudian juga ada 20 buku terkait trading dan juga 3 buah CPU atau Central Processing Unit. Kemudian terkait aliran dana, penyidik sudah melakukan koordinasi tentunya dengan stakeholder ya terkait untuk melakukan pemblokiran dana serta pemeriksaan terhadap hasil dari dana tersebut. Dan kami masih melakukan juga tracing aset terus ya. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, manajer BS yaitu saudara EJS dan istri daripada DS atas nama saudari DNF belum memenuhi panggilan penyidik hari ini dan akan dijadwalkan ulang oleh penyidik untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian terkait update kasus saudara Ika dengan platform Binomo dapat disampaikan pada hari Senin ini tanggal 14 Maret 2022, saudara RS yang merupakan pemilik showroom belum memenuhi panggilan penyidik dan akan dilakukan pemanggilan ulang. Kemudian terkait pemanggilan saudara R sudah dijadwalkan oleh penyidik besok pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022. Masih ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan terkait afiliator lain kan? Jadi perlu kami sampaikan bahwa penyidik Barreskrim Polri saat ini juga sudah melakukan penyidikan dan penyelidikan terkait dugaan adanya binary option yang lain. Yang terkait kasus trading platform Viral Blast Global, berdasarkan laporan polisi A 0064 2 Romawi 2022 SPKT Ditpi Dexus Barreskrim Polri tanggal 4 Februari 2022 tentang tindak pidana pencucian uang dan atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 5 atau pasal 6 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pasal 105 dan atau pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun
2014 tentang perdagangan dan pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP yang dilakukan oleh PT TGK, PT ASD dan kawan-kawan dengan cara menjalankan investasi bodong berupa robot trading dalam platform viral Blast Global menggunakan skema Ponzi yang terjadi di Jakarta maupun wilayah hukum Indonesia kurun waktu 2020 sampai dengan sekarang. Penyidik telah melakukan proses penyidikan dan menetapkan 4 tersangka. 3 tersangka sudah dilakukan penahanan dan 1 sudah dikeluarkan, diterbitkan DPO oleh penyidik. Adapun tersangka yang ditahan yaitu saudara RPW, kemudian saudara MU dan saudara JHP. Sedangkan yang tadi kami sampaikan DPO adalah saudara PW. Yang kelima, penyidik sudah melakukan juga pendalaman dan melakukan penyidikan berdasarkan LI 40 1 Romawi Res 1.24 2022 di Tipedexus tanggal 14 Februari 2022 bahwa kasus tersebut masih dalam penyelidikan oleh penyidik Bareskrim Polri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari istrinya tadi alasannya tidak hadir kenapa, dan kemudian kapan dijadwalkan, Pak? Kan akan dijadwalkan itu kapan misalnya Pak pastinya? Tadi sudah kami sampaikan akan dijadwalkan ulang, waktunya belum. Itu kami sampaikan alasannya yang bersangkutan belum hadir karena kemarin masih mendampingi penyidik untuk melakukan penyitaan aset yang ada di Bandung. Jadi hari ini belum bisa hadir dan akan segera dijadwalkan ulang. Dalam hal ini penyidik terus melakukan tracing terhadap aset kedua tersangka, ya, maupun tersangka yang tadi kami sampaikan tambahan, ya, untuk kita bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya aset yang nantinya aset ini akan diserahkan kepada penyidik dan nanti akan diputuskan oleh pengadilan mana aset-aset yang nanti telah dilakukan penyitaan dan akan diserahkan kepada teman-teman DPU untuk selanjutnya nanti akan diserahkan ke pengadilan untuk proses apakah itu dikembalikan ke masyarakat atau yang bagaimana, kita menunggu dari pengadilan. Tugas kami sekarang adalah terus mengumpulkan aset yang diduga terkait tindak pidana yang dilakukan oleh kedua tersangka maupun yang tadi kami sampaikan di platform Pantanir. Ini masih berproses. Pak. Kemarin sudah disampaikan oleh penyidik. Kami mengharapkan untuk para masyarakat atau publik figur yang merasa menerima aliran dana dari kedua tersangka untuk melapor. Nanti akan selanjutnya akan diklarifikasi oleh penyidik. Ini salah satu upaya yang dilakukan oleh penyidik. Kemudian yang kedua, apabila ternyata tidak dilaporkan, ya konsekuensinya pasti akan dikenakan undang-undang TPPU. Ini yang perlu kami sampaikan. Sejauh ini udah ada yang melapor belum, Pak? Sampai sekarang tadi kami tanyakan belum ada. Pak. Nanti kan ada data oleh penyidik, tidak lanjutnya nanti akan dilakukan oleh penyidik. Akan ada pemanggilan, Pak? Akan tadi saya sampaikan akan dilakukan oleh penyidik nanti. Pak.
Nanti kita tunggu update dari penyidik, karena saya nggak mau mendului daripada teman-teman penyidik. Pak, soal terduga pelaku atau ada yang terseret lagi Pak dalam kasus ini Pak, Ika maupun DS? Ini gimana? Ada yang terseret lagi kah Pak bawahannya? Yang jelas masih didalami oleh penyidik. Yang kemungkinan ada tersangka lain atau akan bertambah tersangkanya, itu nanti masih didalami oleh penyidik dan nanti akan kami sampaikan update selanjutnya. Pak, total asetnya apakah sampai 1 miliar Pak? Karena kan diketahui rekening Untuk yang saudara mana? DS Doni Salman. Untuk DS itu setelah ditotal baru sementara totalnya itu sekitar 60 miliar. Kalau yang rekeningnya 534 itu Ya itu mungkin bagian dari situ, nanti kan kita masih tracing aset terus. Kemungkinannya akan bertambah ada. Berarti aset 60 miliar berarti itu di luar yang rekening itu ya Pak? Yang disita, kita bicara yang sudah disita. Kalau yang belum kan belum masuk ke penyidik, datanya belum bisa kami laporkan. Oke ya, terima kasih. kemungkinan aset yang akan disita apa lagi Pak? Apanya? Kondisi masih dalam keadaan sehat. Drop kah atau gimana gitu Pak? Apa? Drop kah atau gimana gitu Pak? Drop kesehatannya? Nggak ada, sehat loh. Sehat, yang bersangkutan juga dari dokter kami kan juga sering selalu melakukan pengecekan terhadap tahanan yang ada di hutan. Itu pasti akan dilakukan terus. Aset yang Dan akan kondisi disita, masih dalam keadaan sehat. aset yang akan disita apa lagi Nindan? Nanti kita kasih tahu. Pak, soal DS mengajukan penangguhan dan dikabulkan. Sampai sekarang belum ada surat upaya penangguhan. Ya, penyidik belum menerima. Itu sudah kita tanyakan juga ke penyidik. Untuk saudara R besok jam berapa Anda? Ya, nanti kita tunggu dari penyidik. Ya, tadi saya nggak mau mendahului penyidik. Nanti kita update lagi siapa-siapa yang akan dipanggil. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.